Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah sholli ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili, sedang membahas surat An-Najm. Kita masuk ayat 31. Insyaallah 2 ayat. Di ayat 31 dan 32, dua ayat ini akan menjelaskan tentang jazaul musyina wal muhsinin wa awsafil muhsinin, tentang balasan baik dan buruk. Jadi sini akan kita jelaskan tentang balasan baik dan buruk. Tentu balasan baik bagi muhsinin dan balasan buruk bagi musyiin. Juga wa awsafil muhsinin akan dijelaskan tentang sifat-sifat orang yang baik itu yang bagaimana. Itu ada di dalam dua ayat ini. Mari kita lihat satu persatu ayatnya. Ayat 31 dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi semua yang ada di langit dan ada di bumi itu adalah milik Allah. Liyaziyal ladina asa'u bima amilu. Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk bima amilu, terhadap apa yang mereka lakukan, wa yazi'al ladina ahsanu, dan akan membalas kepada orang-orang yang berbuat baik bil husna, dengan balasan yang baik. Dua poin di sini. Yang pertama bahwa innallaha ta'ala malikus samawati wal ardh. Allah lah pemilik kerajaan langit dan bumi. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah. Wa innahul ghaniyyu amma siwah. Yang Allah itu maha kaya. Ya, tidak ada selainnya Allah. Jadi kalau Fir'aun pernah berkuasa hanya menguasai kerajaan Mesir saja, itu baru Mesir. Kalau setiap kepala negara memiliki kekuasaan, tapi itu hanya negaranya masing-masing. Tetapi kalau Allah itu yang memiliki kekuasaan seluruh negara, seluruh langit, seluruh bumi, itu sungguhnya milik Allah kekuasaan itu. Dan tentu Allah di dalam memiliki kekuasaan ini al-hakimu fil khalqihi bil adl. Allah sebagai seorang hakim, seorang pemilik kekuasaan, itu berlaku adil terhadap makhluknya. Jadi tidak ada makhluk yang terdolimi. Allah tidak mendolimi makhluknya. Jadi kalau terjadi istilah ada kedoliman, itu sungguhnya bukan karena Allah, tapi karena sebab manusia itu sendiri. Jadi mungkin ada manusia yang mendolimi manusia yang lainnya. Karena Allah sebagai pemilik kekuasaan, Allah bersifat adil fi khalqihi, pada semua ciptaannya, bil adli, dengan adil. Wa qad khalaqal khalqa bil haqqi. Allah pun telah menciptakan makhluk dengan benar. Wa ja'ala akibatal amri khalqul ladina fihim al muhsin wal musi.
Nah, jadi eh, Allah itu karena raja, pemilik kekuasaan yang disifati dengan adil, kemudian Allah juga membuat aturan. Jadi hidup itu ada aturannya, gitu. Ada aturan mainnya. Apa aturan mainnya? Secara umum, aturan mainnya, Allah akan memberikan balasan dari setiap perbuatan makhluknya. Ya, jadi Allah itu tadi menciptakan makhluk sebagai pemimpin dari para makhluk ini dengan adil, dan Allah memberikan aturan mainnya. Kalau ada yang tidak mengikuti aturan main, ya terkena iqab, terkena siksa, terkena hukum, itu bukan sebab kedolimannya Allah, bukan. Karena sebab manusia tidak mengikuti aturan mainnya Allah. Sehingga di langit dan di bumi ini fihim al-muhsinu wal musiu. Ada orang yang baik, muhsin, orang yang baik. Jadi orang yang mengikuti aturan-aturan Allah, dan ada wal musiu, orang-orang yang berbuat buruk. Ya, karena dia melanggar aturan-aturan Allah. Masing-masing perbuatan baik dan buruk itu ada balasannya. Itu aturan mainnya. Misalkan aturan mainnya kata Allah, saya akan berlaku adil kepadamu, saya akan kasih rizki, saya akan kasih kesehatan, saya akan kasih hidup, saya kasih apa, itu banyak sekali Allah ngasih. Tapi tolong kamu beribadah kepadaku, misalkan sholat. Kalau kamu sholat, maka aku akan kasih tambah lagi kebaikannya. Tapi kalau kamu enggak sholat, maka aturan mainnya kamu akan mendapatkan siksa. Gitu. Jadi ketika ada orang yang ternyata tidak sholat, terus dapat siksa, tidak boleh mengatakan Allah telah mendolimi saya, Allah menyiksa saya. Enggak begitu. Karena sejak awal sudah dibuat aturannya, dan Allah ya berbuat adil. Jadi diberi semua fasilitas hidupnya. Karena Allah menciptakan berarti memberikan fasilitasnya untuk setiap yang diciptakan. Jadi istilah apa itu? Kalau dulu dalam anak itu banyak anak, banyak rezeki. Jadi maksudnya jangan takut dengan rezeki. Karena setiap makhluk yang terlahir itu kan diciptakan Allah. Pasti setiap makhluk itu ada rezekinya gitu. Jadi Allah tidak mungkin dolim. Ada makhluk, ada ciptaannya, pasti sudah disiapkan fasilitas rezekinya. Itu hanya untuk menguatkan keyakinan, jangan takut rezeki gitu. Fa in kana al-amalu khairan kana al-jazaa'u khairan. Jika orang itu berbuat baik, maka balasannya juga akan baik. Wa in kana syarran kana al-jazaa'u syarran. Jika orang itu berbuat buruk, maka balasan yang terjadinya pun akan buruk. Jadi istilah begini ya, hukum sunatullah baik dan buruk itu, kalau Bapak Ibu hari ini mendapat kebaikan, hari ini kebahagiaan, itu sungguhnya karena buah dari tanaman yang dulu Ibu pernah berbuat kebaikan. Jadi nanamnya itu dulu, sekarang metiknya hari ini. Atau mohon maaf, jika hari ini ada keburukan menimpa kepada kita, bisa jadi atau jangan-jangan ada tanaman-tanaman buruk yang pernah kita lakukan sebelumnya, sehingga sekarang kita memetik dari keburukan itu. Sudah masuk masa lansia, anak-anak tidak mau ngurus. Kenapa ya kok anak-anak nggak mau ngurus? Jangan-jangan dulu ada kesalahan-kesalahan kita kepada anak-anak kita, itu kan keburukan kita, yang kemudian mungkin hari ini jawabannya, bisa jadi begitu. Nah, jadi apa yang dilakukan kebaikan pasti mutlak ini, semua yang dilakukan kebaikan itu pasti Allah akan balas dengan kebaikan lagi. Hanya bentuk kebaikannya itu terserah Allah. Jadi kalau ibu memberi uang kepada seseorang, umpamanya mohon maaf ya, ada orang yang minta-minta, kita kasih uang, kita kan gak berharap orang itu untuk balas uang lagi pada kita.
Uang kita niatnya berbuat baik kepada si A karena memang si A membutuhkan. Jadi jangan pernah berharap dibalas lagi kebaikan itu oleh si A. Tapi yakin pasti Allah akan membalas. Mungkin kebaikannya lewat si B, lewat si C. Jadi jangan istilah berhutang budi saling. Kalau saya memberi kebaikan kepada dia, harusnya dia juga kasih kebaikan pada saya. Sehingga istilah-istilah yang sering terjadi di masyarakat begini menurut saya ya kurang pas itu kalimat-kalimat itu. Padahal dulu saya sering berbuat baik kepada dia. Lah sekarang kok melupakan saya. Atau berarti kebaikan kita itu enggak hilas karena Allah itu. Padahal dia mau balas, mau enggak, itu bukan urusan dia, tapi Allah. Terus kalimat-kalimat misalkan, kalau dia berbuat baik, saya juga akan baik dengan dia. Tapi kalau dia buruk kepada saya juga bisa kok berbuat buruk kepada dia. Dia semakin jahat kepada keluarga saya bisa lebih jahat lagi kepada kamu loh. Nah itu kalimat-kalimat begitu sungguhnya kalimat yang salah itu. Karena kita sudah memiliki konsep keyakinan setiap baik dan buruk itu pasti akan ada balasannya. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain yang orang lain berbuat baik kepada kita itu biasa. Itu wajar. Orang munafik pun bisa begitu. Karena umumnya orang berbuat baik pada kita mungkin ngasih uang, ngasih makanan, ngasih bantuan, ngasih support apa, lalu kita balas lagi dengan kebaikan. Itu biasa. Tapi yang istimewa itu, yang luar biasa, kalau ada orang berbuat buruk kepada kita, kok kita tetap baik itu loh. Nah itu yang hebat. Itu yang istimewa. Ya. Dan itu juga yang mungkin susah Pak ya. Yang berat itu. Nah, jadi disinilah kita sedang belajar konsep baik dan buruk. Kalau berbuat baik, sudahlah berbuat baik. Tidak usah diungkit-ungkit lagi kebaikan itu. Padahal dulu itu ya itu kalau bukan karena saya, wah, sekarang kok saya dan keluarga saya diabaikan, ditinggalkan. Gitu. Ya wajar manusiawi ya, ada kalanya begitu. Tapi itu hati-hati bisa mengurangi nilai-nilai kebaikan kita dulu itu. Ya, nah disitulah tingkat ikhlas ya yang tertinggi itu tidak mengungkit-ungkit kebaikan ketika orang lain mungkin melupakan kebaikan kita. Itu yang berat. Yang itu harus banyak latihan. Ada satu kisah saya baca dari kitab apa itu ya. Lupa itu saya baca artikel tentang kisah baik buruk. Namanya itu kalau tidak salah Muhammad ibnu Hamir. Nah Ibnu Hamir kita sebut Ibnu Hamir. Ibnu Hamir ini orang yang baik, orang yang soleh. Siangnya sering pakai untuk berpuasa, malamnya sering dipakai untuk qiyamul lail. Suatu saat ini Ibnu Hamir ini jalan, ya, melewati semak atau hutan, terus ketemu dengan seekor ular. Dalam kisah kitab itu ya bisa bicara itu ya. Si ular itu bicara yang bisa dipahami oleh Ibnu Hamir. Ular itu berbicara ya kurang lebih minta tolong. Wahai Tuan, saya minta tolong. Minta tolong dari siapa? Dari musuh saya. Saya ada musuh. Minta tolong. Kata si Ibnu Hamir ini, wah nanti kalau saya tolong kamu malah mematuk saya nanti. Kamu malah membunuh saya dengan bisa-bisamu itu. Terus ular, enggak kok, enggak. Saya betul minta tolong karena saya punya musuh akan membunuh saya. Terus kata si Ibnu Hamir, ya sudah kamu bersembunyi di selendangku saja. Nah, kasihkan selendangnya, kamu sembunyi di sini ya. Kata si ular itu, wah jangan di sini. Kalau sembunyi di selendangmu nanti musuhku masih bisa tahu. Nah terus di mana kalau mau sembunyinya? Ya di dalam mulutmu itu loh. Nah, jadi minta masuk ke dalam mulut Ibnu Hamir.
Nah, Ibnu Hamir belum percaya, nanti kamu istilahnya membunuh saya dari dalam. Kata si ular itu berjanji, enggak, demi Allah saya enggak akan mencelakakanmu. Yang penting saya tolong selamatkan dulu dari musuh saya. Akhirnya Ibnu Hamir membuka mulutnya. Silakan masuk. Akhirnya ular itu masuk, terus sembunyi di dalam perut Ibnu Hamir. Akhirnya Ibnu Hamir melanjutkan perjalanan. Ternyata betul ada orang bawa parang, bawa senjata. Temu dengan Ibnu Hamir. Kamu lihat musuh saya enggak? Gitu. Musuhmu siapa? Yaitu ular itu tadi. Kamu lihat enggak? Nah, Ibnu Hamir ini berbohong. Aduh, saya enggak tahu. Karena tujuannya ingin melindungi si ular itu. Karena si ular dah janji baik lah. Ini kan Ibnu Hamir baik. Gitu. Tapi sungguh pun demikian, Ibnu Hamir itu selalu baca istighfar. Ya, si ular ada dalam perut dia beristighfar, astagfirullah, ya Allah saya berbohong ini ya Allah. Saya bilang enggak tahu padahal ular ada di tubuhnya dia, padahal saya tahu. Nah, jadi tahu kesalahan, tapi tujuannya juga ingin menyelamatkan ini karena ada musuh. Mungkin kalau di luar si ular sudah dicacak-cacak gitu ya, udah mati itu ular itu. Ya dia menyelamatkan saja. Akhirnya terus Ibnu Hamir berjalan lagi. Setelah berjalan lagi, si ular tanya, musuh saya sudah pergi belum? Hanya kata si Ibnu Hamir, tengok-tengok, dah aman, dah keluar kamu dari mulut saya. Mangap lagi. Ternyata ular ini bohong. Saya tidak akan keluar dari mulutmu. Pilihanmu hanya dua. Kamu mau saya hancurkan limpahnya atau mau hancurkan apa? Jadi tetap akan dibunuh gitu. Hanya dibunuhnya mau lewat saya gigit limpa atau gigit apa gitu. Pilihannya cuma dua, tapi saya tidak mau keluar. Kata Ibnu Hamid, loh kok kamu berdusta wahai ular? Saya berusaha menyelamatkanmu, tapi kok kamu berdusta? Nah, si ular ini juga karena mungkin syaitan ya, pokoknya saya tidak akan keluar dan pilihannya tetap akan membunuh, hanya minta pilihannya kamu mau saya gigit apanya gitu. Ya. Karena balas dendam dulu juga bapakmu Adam itu juga telah mengeluarkanku dari surga. Nah, sekarang saya tidak mau keluar dari tubuhnya. Akhirnya Ibnu Hamir minta apa namanya, ya memohon dulu, tolong jangan digigit dulu saya, tapi saya minta untuk naik dulu ke atas bukit sana. Kata ular, silakan, terserah kamu. Sampai naik, lalu si Ibnu Hamir berdoa terus sama Allah, ya Latif, ya Latif, pokoknya meminta doalah engkau yang maha lembut, yang maha pemurah, berilah kelembutanmu kepadaku, bla bla bla. Jadi berdoa terus. Nah setelah itu ada orang yang lewat, ya kisanak kalau dalam bahasa. Lalu kemudian apa bla 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 ngobrol, ternyata kata si orang itu, anu saja, kamu makan daun ini, kamu kunyah saja nih daunnya, lalu kemudian kamu telan. Setelah diceritakan kisahnya itu, akhirnya daunnya ditelan, dikunyah, ditelan, terus alhamdulillah ternyata itu ular itu ya mati dan istilahnya keluar lewat itu. Jadi dia keluar dengan itu, menjadi berkeping-keping itu. Nah akhirnya berterima kasih, terus tanya, kamu siapa kok ngasih daun ini, obat ini? Nah, kata si orang tersebut, kamu lupa, kamu kan tadi sudah berdoa. Jadi aku ini utusan Allah atas kebaikan-kebaikanmu, begitu. Jadi walaupun ini cuman kisah ya, tapi ini dalam kitab apa saya lupa gitu ya, yang baca dari artikel.
Eh, tapi untuk menambah keyakinan saja bahwa setiap orang baik itu pasti akan ada balasan kebaikannya. Kira-kira begitu makna dari kisah ini. Sebagaimana orang yang buruk pun pasti akan mendapatkan balasan dari keburukannya. Entah kapan, ya. Entah kapan, pasti yakin ya. Dari keburukan itu pasti akan ada balasannya. Ya. Kalau biasanya ya para pejabat yang melakukan keburukan, mungkin saat menjabatnya ya keburukan itu belum ditampakkan. Tapi mungkin kalau sudah selesai menjabatnya atau sudah pensiun atau kemudian di kemudian hari, pokoknya yakinlah setiap keburukan, kebaikan pasti ada balasannya. Tidak ketemu di dunianya, yakin di akhirat itu Allah tidak akan ketukar siapa yang baik, siapa yang itu tidak akan ketukar. Ya. Nah, itulah makna bahwa liyaziyal ladina asa'u bima amilu. Allah akan membalas keburukan dari apa yang mereka lakukan, wa yaziyal ladina ahsanul bil husna, dan Allah pun akan memberikan balasan kebaikan atas kebaikan yang dia lakukan. Ayat yang kedua 32. Nah, itu tentang balasan baik dan buruk ya di ayat 31. Sekarang ayat 32. Sifat. Nah, ini tentang sifat. Sifat orang yang muhsin. Sifat orang yang baik. Orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang baik itu adalah di antara sifatnya alladzina yajtanibunal kabairal isma wal fawahisha illal lamama. Orang-orang yang baik itu adalah pertama, orang-orang itu yajtanibuna kabairal isma, menjauhi dosa besar. Ismi. Kabairal ismi. Ya. Jadi orang yang baik itu adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Jadi ukurannya Bapak Ibu ya, mari kita perhatikan. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, maka berusaha jauhi dosa-dosa besar. Dosa besar itu banyak ya. Di antaranya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ali radhiyallahu an tentang al-kabair, itu disebutkan ada 7 jenis kategori dosa besar. Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhilah oleh kamu sekalian 7 hal. Maksudnya 7 dosa besar al-mubiqat yang bisa membinasakan diri kalian. Apa saja yang 7 itu? Ini untuk kehati-hatian, karena ciri orang muhsin menjauhi dosa besar. Yang pertama al-israqu billah, syirik kepada Allah, itu kategorinya dosa besar. Kemudian yang kedua wasihru, sihir. Ya. Sihir tentu dengan yang sejenisnya, teluh, santet. Nah, itu kategori-kategori sihir. Nah, itu termasuk dosa besar. Kemudian wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa itu tidak boleh illa bil haq, kecuali dengan hak. Jadi pada dasarnya membunuh itu tidak boleh, tetapi ada yang membunuh itu diperbolehkan. Apa contohnya? Dalam perang. Kalau perang itu boleh membunuh itu, karena konteksnya perang. Atau misalkan kalau diterapkan hukum rajam ya, bagi pezina muhson itu kan dirajam. Rajam itu ya sampai mati. Berarti kan membunuh. Itu enggak apa-apa.
Itu namanya ila bil haq. Tapi selain itu tidak boleh membunuh karena termasuk dosa besar. Kemudian yang keempat, wa aklu malal yatim. Memakan harta anak yatim. Ini tidak boleh ya, memakan harta anak yatim. Luas ini maknanya ya. Misalkan mohon maaf ya, tidak semuanya tapi berhati-hati. Yang merawat anak-anak yatim umpamanya lewat panti asuhan. Itu kan banyak anak yatim umpamanya. Ya, itu jangan tanda kutip ya, mencari keuntungan-keuntungan, dia ingin mendapatkan tambahan keuntungan tapi mohon maaf dengan mempromosikan anak-anak yatim itu. Ya. Mohon maaf ya, saya punya pengalaman ngisi pengajian di satu instansi tertentu lalu di bulan Ramadan. Nah, dalam instansi tersebut dihadirkan anak-anak yatim untuk sumbangan apa itu? Ya, Ramadan lah ya. Zakat Ramadan. Lalu setelah itu saya tanya dengan orang yang mengantar jemput saya. Itu anak-anak yatimnya dari mana itu, Pak? Ya itu nyari saja katanya. Jadi menggunakan atas nama panti, namanya ada panti A, tapi sungguhnya dia tidak punya apa itu anak-anak yang memang nanti karena ada keperluan untuk tadi dapat bantuan sumbangan untuk anak-anak yatim. Nah, maka cari orang-orang yang bisa dijadikan sebagai bagian dari anak yatim atau panti tersebut. Nah, jika kepentingannya memang seperti itu, memperkaya diri, tapi dengan membawa-bawa anak yatim, lalu kemudian ya haknya juga tidak diberikan, walaupun ada hanya seberapa, tapi kan mempromosikan dia, tapi memperkaya yang lainnya, itu hati-hati jangan sampai termasuk aklul malal yatim, memakan harta anak yatim. Contoh lagi, ini juga berhati-hati ya, ini pendapat saya nih. Misalkan ada kematian. Dalam kematian itu seorang ibu ya, suaminya meninggal dunia, meninggalkan anak yang masih kecil-kecil. Berarti anak yatim tuh. Tapi kemudian umpamanya karena punya pandangan atau ada tradisi mengadakan istilah acara tahlil 1 hari, 2 hari, 7 hari dan seterusnya. Lalu kemudian namanya menjamu kan harus mengeluarkan uang, harta. Padahal harta yang ada itu akan lebih bermanfaat untuk melanjutkan kehidupan anak-anak yatim itu. Dia butuh biaya sekolah. Kalaupun ada sumbangan dari masyarakat, disimpan, saving untuk biaya pendidikannya kelak dan seterusnya. Tapi kalau digunakan ke situ lagi, habislah itu. Bahkan mungkin ya, dalam kasus tertentu tidak cukup itu untuk menjamu sampai 7 hari itu. Akhirnya ada sebagian kecil harta waris milik si almarhum dijual tujuannya untuk menjamu hidangan tersebut. Nah itu apakah itu termasuk kategori aklu malal yatim ataukah tidak? Bagi saya itu harus berhati-hati. Biarkan saja itu untuk membantu anak-anak yatim ya bertahan ya hidup lebih lama lagi. Jadi jangan makan di tempat ya itu harta yang ada anak-anak yatimnya. Kemudian yang kelima termasuk dosa besar itu wa aklur riba, memakan riba. Nah ini tentang riba juga luas ya penjelasannya. Paling tidak karena sudah ada rumusan atau konsep fatwa dari lembaga-lembaga keagamaan seperti MUI, Muhammadiyah sudah punya fatwa bahwa mohon maaf ya, bank-bank yang konven itu kan mengandung sistem riba. Sehingga dalam fatwanya supaya berhubunganlah dalam bertransaksi itu dengan yang kategori
syariah yang sudah ada legitimasi hukum syariahnya. Nah, ini juga menjadi PR atau catatan kita untuk selalu terus berhati-hati. Mungkin kalau makan ribanya yang kita paham kita tidak mau, tapi kadang di situ ada unsur ribanya yang, nah kita agak apa namanya, tidak terlalu paham, ternyata ada ribanya, itu juga yang harus berhati-hati. Kemudian yang keenam termasuk dosa besar itu watawali yaumaz zahfi. Ya, lari dari medan perang, atau bahasa lain ini pengecut, lari dari perjuangan. Kalau sekarang tidak ada perang konteksnya, tapi perjuangan, biasa bantu ngurus pengajian, ngurus ini, ngurus itu, lalu kemudian mundur, saya nggak mau bantu lagi. Tapi apa, ya cuman di rumah saja. Saya kira jangan sampai ya tawali yaumaz zahfi, kecuali ada alasan yang memang tepat. Kemudian yang ketujuh, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Wanita mukmin, wanita yang baik-baik dituduh berbuat zina padahal dia tidak berzina. Nah, itu termasuk dosa besar. Itu satu contoh saja bahwa dosa besar itu menurut hadis Bukhari Muslim ada 7. Nanti ada yang menyebutkan tis'un, ada 9. Ya. Ada yang mengatakan 7, ada yang 9. Kalau yang 9 itu tambahannya berarti dari yang 7 itu ilhadu fil masjid, kemudian alladhi yastashiru. Jadi yang merusak masjid dan kemudian tidak membayar upah pekerja. Nah, itu juga termasuk dosa besar. Dan tentu banyak lagi ya. Saya punya kitab tentang dosa-dosa besar itu judulnya Al-Kabair. Al-Kabair itu dosa-dosa besar. Kalau tidak salah ada sekitar 70. Ada sekitar 70 macam dosa-dosa besar. Nah, karena kembali ke dalam ayat ini, sifat orang yang muhsinin, orang yang baik itu adalah alladzina yajtanibuna al-kabairal ismi. Orang-orang yang menjauhi dosa besar. Istilahnya ini harga mati. Kalau dosa besar itu jangan sama sekali dilakukan. Kalau dosa kecil mungkin terjadi. Tapi kalau dosa besar ini sebisa mungkin jangan terjadi begitu. Nah, ada hadis riwayat Imam At-Tabrani dari Ibnu Abbas, anna rajulan qala lahu al-kabair sab'un faqala hiya sab'u mi'ah aqrabu minha ila sab'in ghaira anahu la kabiratan mal istighfar wala saghiratan ma'al israr. Nah, ini kalimat ini pernah saya sampaikan. Nah, ini bagus Bapak Ibu. Saya ambil potongan yang terakhir itu. La kabiratan ma'al istighfar wala saghiratan ma'al israr. Tidak ada dosa besar yang disertai istighfar. Dan tidak ada dosa kecil yang diulang-ulang. Artinya di sini hadis Nabi memberikan motivasi, tapi juga harus berhati-hati. Sesungguhnya tidak ada istilah dosa besar dan kecil. Jadi jangan membanding-bandingkan besar dan kecil. Kalau ada orang yang pernah melakukan dosa besar, jangan berkecil hati. Karena la kabiratan mal istighfar. Tidak ada dosa besar yang disertai dengan istighfar. Artinya, jika seseorang melakukan dosa, segera bertobat, beristighfar. Insya Allah mudah-mudahan yang besar pun menjadi kecil atau menjadi hilang. Tapi jangan menyepelekan dosa kecil.
ini kan cuma dosa kecil. Kan nggak apa-apa, kecil saja. Wala shaghiratan mal israr. Jangan nyepelekan yang kecil. Karena pada dasarnya tidak ada dosa kecil. Mal israr. Kalau dosa kecil itu diulang-ulang kan jadi banyak juga. Dosa itu kecil tapi diulang terus-menerus kan jadi besar. Walaupun itu dosa besar, tapi dia menyesal, dia bertobat, insya Allah jadi kecil atau bahkan bisa jadi hilang. Nah, begitu. Jadi intinya jangan memandang besar dan kecilnya. Walaupun besar, segera bertobat, insya Allah mudah-mudahan Allah memaafkan. Jangan menyepelekan yang kecil. Karena kalau disepelekan lambat laun yang kecil itu jadi besar pula. Akhirnya dosa kita ya besar juga akhirnya. Maksudnya jadi banyak gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, wal fawahisha. Jauhi perbuatan keji. Nah, jadi ada dua ya. Orang yang muslim itu pertama menjauhi dosa besar, yang kedua menjauhi dosa yang keji. Fawahis, keji. Fawahis itu sering diberi contohnya zina. Itu perbuatan yang keji. Apa bedanya kabair dan fawahis? Setiap perbuatan fawahis itu yang keji, perbuatan keji, itu juga termasuk perbuatan kabair, dosa besar. Jadi perbuatan keji, contohnya zina, itu termasuk perbuatan keji. Jadi menyebut zina itu kan dengan fahisah ya, perbuatan keji. Setiap perbuatan yang fahisah atau yang keji itu pasti kabair, pasti dosa besar. Tetapi tidak setiap kabair itu fawahis begitu. Tidak setiap dosa besar itu keji, jijik, gitu. Tidak. Karena tadi contohnya zina. Zina itu pertama memang dosa besar, terus keji, jijik maksudnya. Karena itu merusak moral, merusak masyarakat. Tapi tidak selamanya kalau yang fawahis pasti kabair, tapi tidak semua kabair itu fawahis. Nah, itu rumusnya ya untuk membedakan. Kemudian di dalam ayat disebutkan illal lamama, di alladina yastanibuna kabairal ismi wal fawahisa illal lamama, kecuali yang kecil. Illal lamama, kecuali yang kecil. Di sini maknanya bukan berarti kita menganjurkan dosa-dosa kecil. Tadi maknanya itu kan jauhi dosa-dosa besar, illal lamama, kecuali yang kecil. Yang dimaksud di sini kecuali yang kecil itu karena ada dosa-dosa yang kecil yang kadang-kala memang terjadi dan itu tidak bisa dihindari, terjadi pada manusia. Tapi yang harus berhati-hati itu benar-benar yajtanibu kabair wal fawahisnya itu. Karena sini kalimat illal lamama, kecuali yang kecil. Yang kecil itu maknanya begini. Seperti dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah ta'ala kataba ala ibni adama haddahu minaz zina. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah menetapkan bagi anak Adam, manusia maksudnya, bagian dari zina. Adraka dzalika la mahalata. Sesuatu yang pasti terjadi gitu. Ada zina yang pasti terjadi pada setiap orang manusia. Apa itu? Fazanal ain an-nadra. Nah ini, zinahnya mata itu memandang. Itu kan dosa juga. Tapi bukan zina yang benar-benar tadi. Zina kalau itu fawahis, itu dosa besar. Ini kan tidak terasa, tidak sadar. Itu kategori kecil menurut hadis ini. Kemudian wazanal lisan, zinahnya lisan. Jadi tadi mata bisa berzina, zinahnya mata dengan memandang. Lalu
Wazana lisan, zinanya lisan itu an-nutqu, berbicara. Jorok, berbicara yang mohon maaf ya, orang lain menjadi terangsang umpamanya. Kan itu zina juga itu. Tapi itu tidak kategori zina yang fawahis ya, yang nanti kena hukum cambuk atau rajam. Sehingga itu dikategorikan contoh lamam, istilahnya kecil. Wan nafsa tatamanna wa tastahi. Jiwa pun punya keinginan-keinginan. Nah, dalam jiwa kita ini kadang-kala ada keinginan buruk, tapi kan masih keinginan. Gitu. Nah, keinginannya ini belum dilakukan. Itu juga salah, tapi kategorinya lamam. Dan seterusnya ya. Nah, nanti kaitan istilah lamama ini, mohon maaf supaya tidak salah paham memahami ayat ini, kecuali yang kecil itu tadi maknanya, kalau istilah dosa kecil itu, karena dosa kecil itu bisa terhapus dengan kebaikan-kebaikan lain. Tapi kalau dosa besar itu tidak bisa terhapus kecuali dengan pertaubatan. Kalau dosa-dosa kecil itu istilahnya otomatis insya Allah akan terhapus dengan kebaikan-kebaikan lain. Kan ada hadis watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, insya Allah tamhuha, akan menghapusnya. Contoh lagi, hadis-hadis yang bisa menghapus dosa ya, selain al-kabair. As-salatul khams, salat yang 5 waktu. Jadi tadi kita salat subuh, ada dosa-dosa kecil mungkin yang kita lakukan, nanti salat duhur, insya Allah terhapus dengan salat duhur. Duhur sampai asar, mungkin ada dosa yang kita lakukan, nanti kita salat asar, insya Allah bisa terhapus dengan kebaikan salat asar itu. Itu maksudnya as-salatul khams. Kemudian wal jumu'atu ilal jumu'at kafaratun lima bainahuna. Nah, ini. Jumat satu kepada Jumat yang lain itu juga bisa mengkafarat dosa di antara keduanya. Jadi, Bapak sholat Jumat minggu ini, dalam seminggu kan mungkin ada dosa-dosa kecil tuh yang dilakukan yang kita nggak sadar, yang mesti akan terjadi pula, tidak bisa dihindari. Maka dengan melakukan sholat Jumat berikutnya, insya Allah itu bisa menjadi kafaratun lima bainahum. Akan mengkafarat, akan menghapuskan dosa kecil. Malam tuksal kabair. Nah, selama dia tidak melakukan dosa besar. Nah, jadi itu bedanya ya, istilah lamama atau kita artikan yang kecil. Kalau dosa besar itu tidak bisa otomatis hapus kecuali dengan pertobatan yang benar. Tapi kalau dosa-dosa kecil yang kita lakukan itu insya Allah bisa terhapus dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Itu bedanya. Kemudian yang berikutnya, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Allah itu maha luas ampunannya. Wa huwa a'lamu bikum idza ansha'akum minal ardi wa in antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Nah, ini menutup ayat ini. Di sini di poin ini Bapak Ibu kita perhatikan. Tadi ini untuk motivasi kita, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Allah itu maha luas ampunannya ya. Lalu bagian ini wa alamu bikum id ansyakum minal adi wa id antum ajinatun fi butuni ummatikum fala tuzakku anfusakum. Nah, kalimat itu mohon kita cermati, fala tuzakku anfusakum, jangan mensucikan dirimu sendiri. Wa a'lamu bimanittaqa, karena Allah Maha mengetahui siapa yang paling bertakwa. Ya. Di sini maknanya fala tuzakku di sini wala tamdahu anfusakum, jangan memuji diri sendiri.
Hati-hati, kita tidak boleh memuji diri sendiri, membanggakan diri sendiri. Mohon maaf Bu ya, saya sih bukan sombong sih. Saya itu kalau bangun jam 2 Bu ya. Terus saya itu begini, tapi ini mohon maaf Bu ya, saya bukan sombong ya, saya bukan ria ya. Saya ini walaupun dibumbui dengan saya tidak sombong, saya tidak ria, tapi di situ ada ungkapan untuk mengunggulkan diri sendiri, memuji diri sendiri. Nah itu. Jadi hati-hati. Jangan tuzakku anfusakum, mensucikan diri sendiri, memuji diri sendiri. Wala tabruha anil asami, wala tasna'u 'alaiha biijabin aw riya'in. Dan seterusnya yang sejenisnya. Jadi di poin ini kita diingatkan, Ibu-ibu, jangan terlena, jangan memuji diri sendiri. Bahkan beberapa keterangan ulama, memuji diri sendiri itu lebih buruk daripada memuji orang lain. Gitu. Jadi intinya jangan mengunggulkan diri sendiri. Ya. Kecuali sesuai dengan konteksnya saja. Kalau ibu diundang menjadi penceramah atau motivator, Bu minta tolong untuk memotivasi bagaimana cara bisnis yang sukses umpamanya. Lah ibu menjelaskan tip-tip yang biasa ibu lakukan sehingga menjadi sukses, itu tidak apa-apa. Ya. Tapi bukan mengunggulkan, bedakan ya. Jadi pokoknya memuji diri sendiri di luar konteksnya tentu berbeda. Kalau orang mau melamar, seorang laki-laki mau melamar perempuan, hanya kan mungkin ditanya kebaikan-kebaikannya apa. Ya jika harus disampaikan, ya sampaikan, tidak apa-apa kalau konteks itu. Orang mau kerja wawancara, lu kan ditanya kelebihannya apa, potensinya apa, ya disampaikan, itu tidak apa-apa. Tapi ini makna yang dilarang di sini adalah memuji diri sendiri yang akan mengakibatkan riya, sombong, itu yang enggak boleh. Wala tuzakku, merasa diri lebih suci dirinya sendiri, padahal huwa a'lamu bimanita, kok Allah lebih tahu siapa yang lebih suci, siapa yang lebih baik dari dirimu. Istilahnya begini, kita ini enggak usah mengatakan saya ini orangnya baik loh Bu, saya ini orangnya jujur loh Bu. Enggak usah menyebut diri sendiri baik dan jujur. Orang baik, orang jujur itu biarkan orang lain yang menyebut, Masya Allah Ibu Fulana itu orangnya baik loh. Jadi bukan kita yang menyebut kita ini baik. Bapak Fulan itu orangnya baik, orangnya jujur. Tapi bukan kita yang menyebut saya ini orangnya jujur loh. Saya ini orangnya baik. Jadi seperti orang yang tidak pede malah. Tapi kalau orang yang baik, mau disebut baik ataupun tidak ada persoalan. Justru dengan sendirinya orang-orang akan mengetahui siapa yang baik menurut orang-orang. Jadi orang pun tahu, apalagi Allah. Itu jamnya betul Bu ya? Kurang 5 menit. Baik. Saya lanjutkan sedikit lagi. Ini ada hadis-hadis yang menarik untuk mengingatkan kita semuanya. Jangan memuji diri sendiri dan jangan memuji orang lain berlebihan. Contoh, ada hadis riwayat Muslim dari Amr bin Atha. Samaitu ibnati Barrah. Faqalat li Zainab binti Abi Salamah, inna Rasulullah sallam naha an hadal ism. Jadi ibu, ada seorang ibu memberi nama anak, namanya itu Barroh. Namanya itu Barroh. Barroh itu kan artinya kebaikan. Jadi namanya itu Barroh. Nah, namanya Barroh. Lalu Zainab binti Abi Salamah ini bercerita, Rasulullah SAW itu melarang dengan nama itu. Jadi ketika mau ngasih anak namanya Barroh, Nabi melarang, jangan dikasih nama Barroh, gitu kata Nabi. Faqala, lalu Nabi berkata, la tuzakku anfusakum, jangan mensucikan dirimu sendiri. Jadi maksudnya jangan memuji dirimu sendiri. Barroh itu kan artinya baik gitu.
Kenapa? Karena innallaha a'lamu bi ahlil barra minkum. Karena Allah lebih mengetahui siapa yang paling barroh di antara kalian. Karena Nabi melarang memberi nama anak dengan nama anak barroh. Faqalu, lalu mereka beberapa sahabat tanya, bima nasimha? Terus saya harus memberi nama apa ya Rasul? Namanya apa kalau enggak boleh nama barroh? Qala, lalu Nabi menjawab, sammuha Zainab. Ya sudah, kasih saja namanya Zainab, tapi jangan nama Barroh. Nah, ini hanya contoh. Ternyata di dalam nama pun Nabi mengingatkan jangan sampai ada nama yang seperti mengunggulkan dirinya gitu. Barroh, Baroroh itu kan baik, orang yang baik. Hadis yang kedua. Ini untuk mengingatkan kita enggak boleh memuji berlebihan ya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Madaha rajulun rajulan indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kasusnya begini. Ada seseorang memuji orang lain di hadapan Rasulullah. Sekarang kita memuji teman kita. Ada orang memuji orang lain di hadapan Rasulullah. Terus Rasulullah menegur, faqala Rasulullah sallam, wailaka quti'at unuka sahibaka. Celaka kamu, akan kupotong lehermu gitu. Jadi maksudnya Nabi menegur, jangan begitu. Jangan memuji temanmu itu berlebihan. Ya. Idza kana ahadukum madahan sahibala mahalah. Jika kalian harus memuji teman, jangan berlebihan. Jadi kalau memuji itu ya jangan berlebihan lah. Masya Allah, tabarakallah, ibu ini luar biasa. Pokoknya orang yang paling baik di kampung ini. Wah. Ya jangan, karena anak-anak itu jangan lebay lah gitu. Jangan berlebihan. Memuji boleh, tapi jangan berlebihan. Falyaqul, maka ucapkanlah ahsiba fulan wallahi hasibuhu wala azka 'ala Allahi ahadan ahasibahu kada wa kada in kana ya'lamu dalik. Jadi intinya kalau ada orang lain yang punya kebaikan, cukup sebutnya biasa saja. Yang saya tahu, insya Allah sih beliau orangnya baik. Gitu. Tapi jangan terus ditambahi. Apalagi memuji supaya orangnya dengar. Wah, Ibu Fulana itu luar biasa. Tujuannya supaya kita juga dapat apa. Yang terakhir. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud. Nah ini Bapak Ibu, perhatikan nih. Sikap kita sekarang. Tadi kan hadis pertama, jangan memuji diri sendiri. Yang kedua, jangan memuji orang lain berlebihan. Nah ini hadis yang ketiga ini, bagaimana sikap kita kalau ada orang lain yang memuji kita berlebihan? Ada orang memuji kita berlebihan. Ja'a rajulun ila Utsman fasna alaihi fi wajhihi faja'ala al-Miqdad bin Aswad yahsu fi wajhihi turab. Jadi ada seseorang ya, datang kepada Utsman, lalu orang itu memuji di hadapan wajahnya, maksudnya di hadapannya langsung. Setelah itu, waja'al al-Miqdad bin Aswad yahsu fi wajhihi turab. Jadi ketika ada orang yang memuji seseorang ini, ya pujiannya berlebihan, oleh Miqdad bin Aswad, itu wajah orang itu dilempar pakai tanah, pasir. Jadi kalau ada orang memuji berlebihan, lempar pakai pasir. Wa yaqulu, lalu ia berkata, amarna Rasulullah sallam idza lakinal al-madahin an-nasu fi wujuhihim turab. Karena Rasulullah telah memerintahkan kepada kami, kan ini yang melakukan Miqdad. Miqdad, kok kamu malah lempar dengan pasir? Iya, karena Rasulullah memerintahkan kepada kami apabila bertemu dengan seseorang yang memuji kita. Maksudnya memuji dengan pujian yang berlebihan, maka an-nasu fi wujuhihim turab, lemparkan saja wajahnya dengan turab, dengan pasir, dengan tanah. Gitu. Untuk mengingatkan supaya tidak sombong. Nah, ibu-ibu, bapak jemaah sekalian, tentu maknanya bukan harus lempar dengan pasir. Paling tidak ya kita ini mengingatkanlah, ampun bu pun boten anu. Tidak begitulah, jangan berlebihan, tidak apa-apa, biasa saja. Jadi kita mengingatkan jangan berlebih-lebihan. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmatullah SWT. Saya kira insya Allah banyak faedah yang bisa diambil dari tafsir ini.
karena saya juga membacanya, yang membaca di sini, wah ini dalam sekali tafsir ini. Jadi senang ya, jadi dalam sekali saya membantu membacakan, ibu-ibu jamaah sekalian ya juga bisa mendengar apa yang saya bacakan dari kitab ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.